Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpin dari Prodi Kewirausahaan R001 dengan NIM C1S1233034. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya pelajari dari pertemuan ke-9, yaitu tentang sistem informasi pemasaran dan sistem informasi manufaktur. Yang pertama di sini ada sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses memproduksi barang atau jasa. Istilah yang digunakan dalam sistem informasi manufaktur yang pertama itu ada ROP, Reorder Point, yaitu suatu sistem yang mendasarkan keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali. Yang selanjutnya ada MRP atau Material Requirement Planning, yaitu suatu sistem yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Yang selanjutnya ada MRP2, Material Resource Planning, yaitu suatu sistem yang memadukan MPR dengan penjadwalan produksi dan operasi pada bengkel kerja. Sistem ini hanya untuk memperkerjakan mesin secara efektif. Yang keempat ada JIT, yaitu Just in Time, suatu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja pada saat yang diperlukan atau tepat pada waktunya. Selanjutnya ada CIM atau Computer Integrated Manufacturing, yaitu suatu sistem yang menggabungkan berbagai teknik untuk menciptakan proses manufaktur yang luas, cepat, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan efisien. CIM menggabungkan robotika, CAM control mesin. Nah, selanjutnya ada penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik. Yang pertama ada CAD, Computer Aided Design, yaitu sistem yang menggunakan komputer untuk merancang suatu produk manufaktur seperti mobil, kapal, pesawat terbang, dan lain-lain. Yang kedua ada CAE atau Computer Aided Engineering, sistem yang dirancang untuk menganalisa karakteristik dari suatu desain dan dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk yang berbeda-beda untuk mengurangi pembuatan prototipe. Yang ketiga ada CM, Computer Aided Manufacturing, sistem berbasis komputer. Ini sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi. Dan selanjutnya ada CAPP atau Computer and Process Planning, sistem yang digunakan untuk merencanakan urutan proses memproduksi atau merakit suatu komponen. Dan yang kelima ada robotik, yaitu melibatkan penggunaan robot industrial, alat yang secara otomatis melaksanakan tugas tertentu dalam proses manufaktur. Nah, selanjutnya ada sistem informasi pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan perorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Sedangkan sistem informasi pemasaran merupakan sistem informasi yang menyediakan pemecahan masalah pemasaran perusahaan. Nah, selanjutnya ada informasi pemasaran, yaitu yang pertama ada produk yang dijual dan produk-produk kompetitor. Kedua ada cara, media, dan waktu promosi yang dilakukan. Yang ketiga ada lokasi atau tempat menjual produk, dan yang terakhir itu ada harga produk termasuk harga dari kompetitor. Nah, penelitian pemasaran melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran untuk tujuan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Pengumpulan data. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh pihak perusahaan, dan cara mengumpulkannya seperti survei, wawancara mendalam, pengamatan, pengujian terkendali. Yang kedua ada data sekunder, adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Cara mengumpulkan datanya mencari dari surat kabar, majalah, buku, atau internet.
bagian dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada riset pemasaran atau marketing research. Ini berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua data pelanggan dan calon pelanggan. Yang kedua ada informasi pemasaran atau marketing intelligence, berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua data perusahaan pesaing yang memiliki hubungan dengan penjualan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga ada pemrosesan transaksi, sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan penjualan. Yang keempat ada peramalan penjualan, sales forecasting. Ini berguna untuk melaksanakan peramalan penjualan. Sekian yang bisa saya lampirkan untuk yang sudah saya pelajari dari pertemuan ke-9 ini. Mungkin untuk yang selanjutnya saya ingin pelajari dari setelah mempelajari ini, itu mungkin sistem informasi keuangan, seperti memahami bagaimana informasi keuangan yang dikelola dan digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis, dan mungkin sistem informasi SDM. Saya ingin menggali bagaimana informasi tentang karyawan dan manajemen sumber daya manusia dapat dioptimalkan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.